Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun lur. Oke lur, hatur nuhun buat kalian yang udah klik video Mami. Balik lagi bareng Mami Ki, Mami Azki. Oke lur, buat kalian yang belum subscribe dulu ya. Mami doain semoga kalian sehat selalu. Oke lur, untuk video kali ini kita masuk ke segmen Mirror Mami Horor. Ya, sesuai dengan temanya, di sini Mami mau bawain kisah horor nih untuk menemani kalian. Tapi sebelum masuk ke ceritanya lur, barangkali di sini ada yang pernah mengalami hal-hal yang horor, hal-hal mistis dan berkenan untuk Mami ceritakan ulang di sini, boleh kalian DM ya ke Instagram Mami atau kalian kirim langsung ke email Mami yang udah tertera di deskripsi ya lur. Oke lur, jadi kisah horor yang mau Mami bawain sekarang adalah kisah nyata yang dialami oleh Mbak Dewi Nur Istiqomah. Halo Mbak Dewi, salam kenal. Ya, di mana Mbak Dewi ini mengalaminya di saat dia ini sedang mondok lur di pondok pesantren. Tapi lur, memang kalau kita mendengar kata pondok pesantren, mungkin sebagian orang ini mengira kalau pondok pesantren itu adalah tempat yang nyaman, adem, tentram gitu. Dan pokoknya nggak mungkin lah gitu hal-hal berbau mistis itu ada di dalamnya. Karena lur, kan logikanya ini pondok pesantren itu adalah tempat sekumpulan santri untuk menimba ilmu agama, untuk mengaji dan juga beribadah. Namun mungkin aja juga sebagian orang ini mempercayai adanya hal-hal gaib. Sehingga menurut mereka ini ya dimanapun dan sekalinya pun itu di pondok pesantren tidak mungkin kalau tidak ada hal gaib untuk mereka yang mempercayainya gitu. Ya lur, contoh Mbak Dewi ini gitu. Mbak Dewi ini adalah tipe orang yang mempercayai hal-hal gaib. Tapi ada satu kejadian yang menimpa Mbak Dewi yang membuat dia ini benar-benar percaya adanya hal gaib dan setan gitu lur. Atau ya semacamnya gitu, yaitu diawali pada saat dia ini kelas 1 SMA. Oke, bagaimana lur awal dari kisah horor yang dialami oleh Mbak Dewi ini? Oke, langsung aja kita gasken. Oke lur, jadi pengalaman horor pertama yang dialami oleh Mbak Dewi ini adalah ketika dia ini baru masuk kelas 1 atau 10 SMA gitu lur. Dimana pada saat itu awal kejadiannya ini ketika Mbak Dewi ini sedang tidur tengah malam. Dan pada saat itu suasananya ini sedang hujan deras lur, disertai dengan petir yang terus-terusan menyambar. Dan lur, yang Dewi ingat ini waktu hujan itu kejadiannya sekitar pukul tengah malam gitu. Yang mana sekitar masuk pukul 2 dini hari, Dewi ini merasa kalau tubuhnya ini kaku gitu, nggak bisa digerakin lur. Nafasnya juga kerasa sesak, terus keringetan tanpa henti. Ditambah dadanya Dewi ini sakit, juga ngerasa berat seperti tertimpa sesuatu gitu. Dan akhirnya Dewi ini mencoba untuk membuka matanya. Ya meskipun dalam keadaan kantuk berat gitu, dia ini berusaha untuk membuka mata. Sampai akhirnya Dewi ini berhasil gitu untuk membuka matanya. Tapi lur, betapa terkejutnya pada saat itu ketika Dewi ini melihat sosok hitam berbulu dengan taring yang sangat kuncing dan juga matanya yang sedang melotot berwarna merah sebesar tutup toples sedang menatap ke arahnya. Dan sosok itu tepat berada di depan matanya Dewi dan sedang duduk di atas badannya Dewi lur. Sambil melotot gitu dengan matanya yang menyala tadi. Ternyata Dewi ini macam kena erup-erup gitu, ketindihan gitu loh. Refleks Dewi ini pengen menjerit gitu loh, pengen berteriak, tapi nggak bisa, mulutnya ini kayak kekunci gitu. Terus dia ini juga mencoba berusaha untuk membangunkan kakaknya yang memang pada saat itu juga sedang tidur bersama di kamarnya, di kasurnya, tapi nggak bisa juga gitu. Yang akhirnya Dewi ini juga kembali melihat sosok hitam tadi yang pada saat itu masih terus melihat ke arah Dewi gitu. Pasti dia mematung melihat ke arah Dewi, melotot gitu lur. Ya mungkin lur sosok itu pengen berkenalan gitu sama Dewi ini. Tapi setan gila mana yang berkenalan dengan cara itu gitu. Karena Dewi sendiri juga bilang kalau dia itu merasa takut kalau diajak berkenalan seperti itu gitu lur. Terus Dewi ini juga mencoba untuk bergerak tapi tetap nggak bisa. Udah baca doa ini itu juga tetap nggak berhasil gitu. Yang akhirnya Dewi ini juga memutuskan untuk tidur kembali dan bodo amat gitulah sama setannya itu, dia mau terus diem di situ, mau terus nimpa tubuhnya juga, ya udahlah bodo amat gitu, suka dia aja gitu.
Tapi Lur, memang Mbak Dewi ini kayak tipikal orang ini berani gitu, kayak cuek itu aja dia langsung memutuskan untuk tidur daripada merasakan ketakutan yang lebih nggak ada ujungnya gitu. Nah Lur, jadi semenjak kejadian itu Mbak Dewi ini merasa lebih peka gitu terhadap hal-hal gaib. Ya meskipun terkadang Dewi juga melihat sekelibat-sekelibat bayangan mereka gitu. Tapi memang gak se ekstrim tadi gitu Lur. Yang akhirnya hingga lulus SMA Dewi ini merasa baik-baik aja dan gak ada gangguan apapun sama sekali Lur. Oke lanjut Lur, pada saat awal masuk kuliah yaitu tanggal 17 Oktober 2021, Dewi ini akhirnya memutuskan untuk berkuliah sambil mondok. Ya dikarenakan karena Dewi ini adalah anak beasiswa KIP yang diwajibkan untuk mondok di pesantren terlebih dahulu sekitar 1 tahunan gitu Lur. Lagi pula memang pondok dan kampusnya ini juga tidak terlalu jauh, alias saling berdekatan Lur. Awal masuk pondok pesantren ini tuh terasa biasa-biasa aja gitu bagi Dewi karena memang pondoknya ini terasa begitu lebih modern gitu, seperti kos-kosan daripada pondok pesantren pada umumnya gitu. Dan bangunannya itu berdiri di atas lahan bekas perkebunan sengon dan juga bambu. Bahkan juga di dekatnya ini masih banyak pohon-pohon bambu gitu Lur. Jadi memang meskipun pondok pesantrennya ini terkesan modern seperti kos-kosan pada umumnya, tapi dikarenakan banyak pohon bambu yang masih tumbuh di sekitaran pondok, membuat si pondok ini juga terkesan sedikit seram gitu Lur. Oke Lur, malam pertama di pondok pesantren ini masih biasa-biasa aja gitu, nggak ada hal aneh yang dialami oleh Dewi. Dan Lur, sedikit informasi, ternyata Dewi dan 19 orang santri ini adalah angkatan pertama di pondok pesantren itu. Jadi pondok pesantren ini terbilang baru gitu Lur, baru dibangun. Dan kegiatan pada malam pertama itu ya cuman perkenalan aja gitu sesama santri, terus sholat berjamaah dan juga mendengarkan kajian yang dibawakan oleh Abah. Abah ini adalah sebutan untuk pemimpin pondok pesantren tersebut gitu Lur. Ya udah gitu Lur, gitu aja, nggak ada kegiatan apapun lagi di hari pertama di pondok tersebut. Tapi Lur, keanehan ini mulai terjadi di minggu kedua Dewi mondok di pondok pesantren tersebut, di mana Dewi ini sering merasa ketindihan dan juga sering merasakan meriang. Tapi dia pikir mungkin hanya penyesuaian udara saja gitu, karena memang di pondok pesantren ini kesannya terasa lebih dingin dibandingkan dengan di rumahnya. Jadi Dewi ini merasa ya kalau selalu ketindihan dan meriang itu efek dari mungkin dia ini kurang fit badannya dikarenakan penyesuaian udara tadi gitu. Tapi ada satu waktu nih, yaitu di mana memasuki waktu maghrib disertai dengan hujan yang sangat deras, para santri ini bergegas menuju ke aula untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan pada saat itu Dewi ini kebagian barisan atau saf yang kedua di paling ujung dekat ke pintu aula. Entah hanya perasaan Dewi aja gitu atau memang pada hari itu memang Dewi ini lagi sial aja gitu. Ketika hendak melaksanakan sholat maghrib, Dewi ini melihat sesosok perempuan berambut sebahu dengan memakai baju putih dan dengan wajah yang rusak sedang mengintip di sela-sela tembok dan juga pintu aula Lur. Jadi lagi ngintip gitu ke arahnya si Dewi. Oh ya memang Lur, aula ini berada di lantai 2 gitu, dimana lantai 2 ini seluruh kamarnya masih dalam keadaan kosong. Jadi yang hanya terisi ini adalah sebagian kamar yang berada di lantai 1 gitu loh. Tapi pada saat itu sosok tersebut ini hanya menampakkan diri sebentar aja gitu, lalu hilang entah kemana. Sehingga gak lama dari itu Abah pun datang untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Tapi pada malam itu Dewi ini diam-diam aja gitu, dia gak menceritakan kejadian tersebut kepada teman-temannya. Hingga pada saat keesokan harinya Dewi ini lalu baru menceritakan kejadian tadi malam ke temannya, kalau dia ini telah melihat sosok perempuan tadi gitu yang sedang mengintip ke arah mereka. Dan kebetulan pada saat itu salah satu ayah dari temannya ini sedang datang dan berkunjung ke pondok pesantren. Dan asal kalian tahu Lur, ayah dari temannya ini juga mengatakan kalau memang dia juga melihat sosok perempuan itu Lur. Karena memang ayahnya ini juga merupakan orang spesial gitu, yang peka terhadap hal-hal goib. Dan Lur, temannya Dewi juga bilang kalau ternyata sosok itu sudah dipindahkan oleh perewangan ayahnya. Dan by the way Lur, ternyata ayahnya juga ini bisa membantu dan biasa membantu orang-orang untuk berobat dalam hal-hal seperti itu
itu gitu. Oke, kita lanjut Lur, kita masuk ke hari-hari selanjutnya di mana mulai memasuki UTS dan Dewi beserta teman-temannya ini masih belajar secara online. Oke, jadi Dewi dan salah satu temannya, kita sebut temannya ini Lia, mereka ini adalah satu jurusan di kampusnya. Dan pada malam itu, Dewi dan Lia ini sedang bergadang di tangga menuju lantai 2 untuk mengerjakan deadline tugas serta untuk menunggu air pump penuh. Ya, karena mereka ini selagi mengerjakan tugas, mereka juga sambil mengisi air pump yang berada di pondok tersebut gitu. Terus mereka ini sambil mengerjakan tugas ini diselingi dengan bercanda, mengobrol gitu, hingga mereka ini keasyikan sampai mereka lupa gitu kalau pada malam itu waktu menunjukkan pukul 12:30 malam. Dan di tengah keasyikannya mereka Lur, tiba-tiba ada yang melempar batu ke arah mereka. Tapi siapa coba sekitar jam 12:30 malam atau jam 1 malam yang bercandanya itu melempar batu ke arah pondok pesantren gitu. Terus Lur, setelah mendengar itu dia ini langsung mengajak Dewi untuk masuk ke kamar gitu. Dewi, ayo kita mau masuk ke kamar yuk. Tapi Dewi ini menolak karena mereka ini lagi menunggu air pump tersebut penuh gitu ya. Karena bentar lah dulu, ini kan nanggung, kita lagi isi air pump, kalau kita tinggalkan siapa yang mau matiin, kata si Dewi. Yang akhirnya Lia pun menurut perintahnya Dewi untuk menunggu air pump tersebut penuh. Ya meskipun Dewi juga merasa ketakutan gitu Lur. Akhirnya Lur, setelah dipastikan air pump tersebut sudah terisi penuh, Dewi dan Lia pun segera mematikan saluran air tersebut dan segera beranjak pergi ke kamar mereka masing-masing. Oke Lur, kita percepat ya, kita masuk ke tahun ajaran baru, di mana pondok pesantren itu mulai ramai dan banyak santrinya, dan semua kamar-kamar yang sebelumnya kosong ini baik di lantai 1 maupun di lantai 2 ini sudah mulai terisi penuh oleh para santri baru. Lalu di mana pada suatu hari yaitu di malam Jumat, selepas sholat maghrib, para santri ini kemudian melanjutkan membaca Yasin untuk tahlilan Lur. Namun Lur, tepat setelah mereka ini membaca Yasinan, ada nih mahasiswa baru yang pada saat itu tepat duduk berada di sampingnya Dewi. Tiba-tiba dia ini menjerit ketakutan sambil dia ini meringkuk dengan keadaan sujud gitu Lur. Sontak semua orang itu panik gitu ketika melihat si mahasiswa tersebut tiba-tiba menjerit. Tapi tidak dengan Dewi. Dewi ini tidak merasa panik, tidak merasa terkejut karena Dewi ini merasakan kalau memang dari sebelum-sebelumnya ada sesuatu terhadap mahasiswa baru tersebut. Lalu kemudian para santri pada saat itu membacakan doa-doa juga ayat kursi gitu, dan langsung memanggil salah satu pengasuh di pondok pesantren tersebut yang kita sebut aja Pak Misbah. Dan setelah Pak Misbah ini datang, kemudian mahasiswa baru tersebut ditenangkanlah sehingga akhirnya para santri ini bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan sekedar informasi Lur, malam sebelumnya, sebelum kejadian itu, si mahasiswa baru ini yang kita sebut aja namanya Ana. Ana ini juga mengalami hal yang sama pada saat dia akan tidur di malam sebelumnya. Dimana pada saat itu Ana ini melihat ada seseorang berjalan ke arah dapur, tapi Ana ini mengira kalau orang itu adalah Dewi. Ya, karena Dewi ini memang sering ke dapur malam-malam hanya untuk sekedar membuat mie. Tapi setelah anak itu bilang dan cerita ke Dewi, Dewi ini membantah gitu. Karena pada saat malam si anak ini melihat sosok itu, sebenarnya Dewi ini sudah tidur. Karena memang Dewi ini tidur lebih cepat pada malam itu gitu. Sehingga ya mau ke dapur bagaimana gitu, sedangkan Dewi ini sudah tidur lebih awal. Sehingga Dewi membantah tuduhan anak tersebut kalau memang sosok itu bukan dirinya. Bahkan sebelum-sebelumnya juga anak ini sering merasakan hal-hal aneh dan mengalami hal-hal mistis gitu, dikarenakan anak juga merupakan seorang anak spesial yang peka terhadap hal-hal gaib gitu. Dia ini dapat melihat, dapat merasakan dan juga mendengar hal-hal gaib yang pada umumnya orang tidak bisa seperti itu gitu. Tapi Lur, alhamdulillahnya setelah kejadian anak tadi pada saat mau melaksanakan sholat, gak ada lagi tuh hal-hal aneh-aneh atau gangguan-gangguan hal gaib yang menimpa ke Dewi, Ana maupun Lia. Tapi Lur, yang mereka ngira ini gangguan-gangguan itu telah berhenti gitu, tidak terjadi pada siapapun lagi. Ternyata perkiraan mereka ini salah gitu. Dan gangguan-gangguan dari sosok tak kasat mata pun memang masih menghantui mereka ini gitu. Dan gak sampai di situ aja Lur.
Jadi Lur, lanjut beberapa bulan setelahnya, salah satu teman Dewi nih yang bernama Rani mengalami gangguan hal serupa juga, di mana pada saat Rani ini hendak pulang setelah mengerjakan tugas di kampusnya itu pada jam Isya, sekitar pukul setengah 7 malam, Rani yang pada saat itu akan memasuki gerbang tiba-tiba terdiam dan berhenti gitu aja Lur. Karena ternyata Lur, Rani bilang kalau dia melihat sosok hitam besar sedang menghadang jalannya tepat di depan gerbang tersebut, seperti tidak memperbolehkan si Rani ini masuk ke gerbang. Yang akhirnya untung aja teman-temannya Rani ini refleks melihat ke arah Rani yang kok tiba-tiba Rani ini diam mematung gitu, sehingga nggak lama dari itu teman-temannya langsung menarik Rani untuk masuk ke dalam pondok. Rani bilang pada saat melihat sosok tersebut dia ini rasanya tuh campur aduk gitu Lur. Ingin lari dia nggak bisa, ingin teriak juga mulutnya kayak kekunci. Ya karena badannya ini nggak bisa digerakin gitu Lur, kaku kayak patung. Semenjak banyak kejadian horor yang menimpa Dewi dan teman-temannya, akhirnya mereka ini mulai terbiasa gitu dengan gangguan-gangguan hal gaib di pondok tersebut Lur. Bahkan pernah pada suatu saat juga Dewi dan temannya ini sedang asyik bermain HP di kamar, tiba-tiba temannya ini bilang kalau, "Wi, kok aku nyium bau amis ya? Menyengat banget gitu, Wi." Tapi waktu itu Dewi ini nggak sadar gitu sama baunya karena memang keadaan pintu kamar ini terbuka sehingga Dewi ini berpikir mungkin itu mah cuman bau bangkai hewan doang gitu. Yang akhirnya Dewi itu menyuruh temannya untuk menutup pintu. Tapi pada saat temannya menutup pintu, dikiranya itu bau amisnya ini akan hilang gitu. Tapi ternyata Dewi ini baru sadar setelah tutup pintu si bau amis itu malah semakin menyengat dan dia juga ikut merasakan, iya betul ya, kok ini baunya nyengat ya kayak gini gitu. Karena Dewi dan temannya ini nggak mau ambil pusing gitu, terus nggak mau mikir aneh-aneh, akhirnya malam itu Dewi dan temannya pun memutuskan untuk tidur dan menghiraukan bau amis tersebut Lur. Lanjut keesokan harinya Lur, ternyata temannya ini bercerita katanya tadi malam ketika setelah mereka ini mencium bau amis tersebut, temannya ini kan pergi ke dapur nih untuk membuat mie pada malam itu. Namun setelah membuat mie dan ketika hendak menuju ke kamarnya, ia melihat sesosok permen candy tepat berada di depan gerbang, yaitu di antara pohon-pohon pisang gitu Lur. Awalnya dia ini nggak sadar gitu dengan apa yang dia lihat, tapi ketika dia awalnya melihat ada sepasang mata merah sedang melihat ke arahnya, yaitu di antara pohon-pohon pisang tersebut, temannya ini malah melihat balik nih mata tersebut gitu. Dan ketika semakin dilihat kedua mata merah tersebut, maka disitulah semakin terlihat bentuk dari sosok tersebut gitu. Katanya Lur, jika kita melihat sepasang mata merah, kita itu nggak boleh balik melihat gitu ke arah mata tersebut karena itu akan mengundang mereka gitu Lur. Dan memang benar saja menurut ceritanya Dewi juga, ketika si temannya ini melihat kedua mata merah tersebut, malam itu ketika dia tidur ini ternyata benar dia ini mimpi ditemuin dengan sosok permen candy yang berada tepat di depan matanya gitu Lur. Jadi dihantui gitu sampai ke dalam mimpi si temannya ini. Sehingga itu membuat Dewi dan temannya merasa sedikit ketakutan dengan kejadian yang menimpa si temannya ini. Oke Lur, jadi itu kisah nyata yang dialami oleh Mbak Dewi Nur Istiqomah saat dia ini sedang berada di pondok pesantren gitu Lur. Ya memang sepatutnya kita juga mengimani dan mempercayai kalau memang di dunia ini bukan hanya kita aja, tetapi ada juga nih hal-hal gaib yang memang hidup berdampingan dengan kita juga. Maka dari itu, kita juga sepatutnya meminta perlindungan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita ini selalu terjaga dan dilindungi dari godaan-godaan syaitan yang Oke Lur, sebelumnya Mami juga mau meminta maaf nih sama kalian kalau pada video horor Mami yang pertama ini apabila ada pembawaan yang kurang enak, terus pembawaannya juga kurang ngena horornya di kalian, Mami meminta maaf sebesar-besarnya dikarenakan jujur Mami juga belum seberani itu untuk mengangkat kisah horor di sini gitu Lur. Makanya itu tadi sebagian ada sosok yang Mami samarkan namanya karena Mami ngerasa merinding gitu di sini.
Tapi Mami janji untuk kedepannya Mami akan berusaha semaksimal mungkin gitu kan, akan berusaha memberanikan diri untuk membawakan kisah-kisah horor yang lebih ekstrim dan lebih menakutkan gitu Lur, untuk menemani kalian supaya kalian juga lebih kerasa nih horornya gitu, lebih ngerasain apa yang Mami bawakan horornya gitu Lur. Oke, sekali lagi Lur, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya sekarang dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalaupun ada yang mau request, boleh langsung request ke Mami ya Lur. Oke Lur, sampai ketemu di video-video selanjutnya ya dari Mami. Bye-bye.